Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi sehat para sahabat seluruh kader bangsa yang saya hormati. Seperti biasanya, malam ini saya akan mengajak diskusi dengan dua narasumber utama, Ustadz Ubay dan Pak Bambang, Pak Raja Bambang. Ya, Ustadz Ubay ini seorang pemerhati sekaligus pelaku bidang pengembangan SDM dari sisi soft skill, ya, Ya, dengan nama institusinya adalah Institut Soft Skill Indonesia. ya, Nah, kalau Pak Raja Bambang ini seorang senior, seorang trainer, seorang motivator, dan penulis buku luar biasa banyak, khususnya di HR area ya, dan leadership kira-kira begitu. ya. Mas Ubay dan Pak Raja, tadi saya mendengar satu kalimat yang menarik dari lagu tadi ya, yaitu Ya. pilih wakilmu yang dapat dipercaya, gitu ya. Pengembangan amanat rakyat itu luar biasa menurut saya ya lagu ini. Jadi mengingatkan, pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya. Nah ini gimana ya kaitannya? Saya kok merasa miris gitu ya. Artinya begini, bahwa tahun 2004 dengan konstelasi politik yang semakin semrawut seperti ini ya, awalnya itu sudah lumayan agak bergelombang gitu ya dengan macam-macam persoalan gitu ya, khususnya masalah hukum. Nah, pada saya lihat pemilu itu adalah bagian dari uh, apa namanya momen di mana kita harus melakukan evaluasi terhadap negeri ini, khususnya adalah para calon pemimpin bangsa ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan dalam undangan tadi, saya melihat ini antara telur dan ayam, rakyat atau pemimpinnya nih yang salah. Kalau menyalahin rakyat saya dimarahi, wah rakyat kok dimarahi gimana ini gitu-gitu ya. Di satu sisi kalau saya pemimpin lah, Anda nggak merasa jadi enaknya jadi pemimpin. Jadi ketika saya share ke teman-teman komunitas lain tuh, wah Pak Kus, kok rakyat digugat itu gimana sih kan gitu. Oh, rakyat itu justru yang menggugat harusnya ya. Nah, tapi begini ya, saya lihat di perjalanan politik di Indonesia ini ya, dan saya juga betul-betul mengetahui ya, di mana ada sebuah eh, istilahnya itu drama politik gitu ya, di mana ada seorang bupati yang betul-betul jelas sudah menjadi bagian dari hukum, artinya eh, menjalankan hukuman, ternyata masih bisa mendapatkan nilai poin tinggi di rakyat kan ini kan gitu. Nah, ini, waduh, jadi saya bingung dan banyak sekali ini ada caleg-caleg juga gitu ya. Bahkan ketua umum sebuah partai itu jelas-jelas sudah pernah dihukum gitu kan. Loh ini mimpin partai kan gitu. Ya memang secara hukum itu nggak nyampe 5 tahun hukumannya ya, tapi secara Ya. moral kan udah jelas ada kesalahan. Kalau dibilang, oh itu kan hanya hukuman masalah politik. Hukuman politik, ya enggak lah. Pasti hukuman ya karena hukum kan gitu ya. Karena perilaku salah terus dihukum. Tapi sekarang juga menjadi seorang ketua partai politik. Itu kan contoh-contoh yang menurut saya luar biasa. Nah, saya selalu ingin menjadi bagian dari mensoroti bahwa apa yang bisa kita lakukan sebagai apa pelatih ya, pelatih atau saya katakan saya menjadi seorang pelatih kader gitu ya, ini apa ya, bagaimana rakyat bisa sadar kalau pemilu itu saya harus mengevaluasi diri saya, itu, ya, dan Mhm. saya harus bisa apa namanya beda dengan yang kemarin gitu ya. Nah, Ya, ini yang ya, ya. saya ingin dapat pencerahan dari Mas Ube dan Pak Raja nih. Gimana nih kan? Ya pertama kali kira-kira gimana ya? Apa rakyat ini sudah kondisinya sudah nggak normal atau nggak normalnya itu karena sesuatu
atau memang ini posisi kita dalam taraf, kalau dari 100% kemerdekaan, kita itu baru dalam taraf 20% atau 30% gitu. Ya. Gimana mensikapi hal ini, Mas Ube? Nah, Ya, terima kasih Pak Kus, teman-teman saya di Sahabat TV Kader Bangsa. Pak Kus tadi ngasih kunci nih. Ini dikondisikan atau bagaimana? Ini rakyat kok begini gitu. Sebab ini mirip dengan hasil pengamatan saya, Pak Kus. Saya, rakyat sebetulnya aslinya itu tetap menyadari bahwa pemilu adalah momen penting untuk menentukan nasib bangsa Indonesia ini. Tetapi rakyat di sini terbelah menjadi dua. Ada rakyat yang kesadarannya itu mau atau rela dibajak oleh kepentingan-kepentingan politik kekuasaan, ya, sehingga kesadaran itu hilang lagi, gitu. Dan ada rakyat yang kesadarannya tetap hidup, tetap kritis, tetap mempertanyakan, tetap ingin mencari tahu siapa sih waktu yang bisa diamanah, gitu. Nah, terkait dengan kesadaran yang relacak dengan politik kekuasaan pragmatis tadi, bentuknya apa? Kan begitu mungkin. Bentuknya antara lain penyelenggara pemilu kurang optimal sosialisasikan panduan moral, panduan teknis kepada rakyat kita. Kalau dulu lagunya aja ada, Pak Gus, di zaman Pak Harto. Setidak-tidaknya walaupun tidak jujur penyelenggara pemilu, tapi kan menyuarakan kejujuran. Setidak-tidaknya gitu melalui lagu gitu. Nah, saya mengamati Pak Gus di tahun 2024, apalagi detik-detik menjelang bulan Februari ini, khususnya penyelenggara pemilu ya, terkena penyakit malu hati, minder hati untuk menyuarakan bahwa pemilu itu harus jujur, pemilu itu harus ini malu fair. hati ya. Malu hati. Kenapa? Karena mereka menyaksikan, bahkan mengalami sendiri gitu. Kita aja gak jujur, gimana caranya? Ya. Ya, jadi ada isyarat bahasa tubuh kolektif yang saya amati, loh kok begini? Seolah-olah dia enggan atau ya bahasa saya tadi itu malu hati untuk menyuarakan apa yang benar dari proses pemilu yang harus kita lalui bersama ini gitu. Nah, memang kita berharapnya kepada sebagian rakyat dan pasti itu jumlahnya kecil yang tetap menghidupkan kesadarannya meskipun ada upaya untuk membajak kesadaran itu bahwa pemilu itu momen penting. Kemudian kita perlu memilih wakil kita yang jujur, yang peduli, apalagi ditambah disiplin, ditambah berani, apalagi ditambah kompeten. Kan begitu? Iya. Di teorinya akhlak itu begini, jujur, peduli, disiplin, berani itu kan angka 1, bagus. Iya. Angka 1. Jadi kalau jujur 1 ditambah peduli 1 itu udah ratusan itu. Tapi kalau tanpa itu sisanya 0, ditambah apapun dia tetap menjadi 0. Paling itu sih, Pak Gus. Iya, oke. Saya ke Pak Bambang nih, yang sebagai pengamat pemilu udah berapa puluh kali pemilu kan ini ya. Aduh, apa yang menjadi kegalauan Bapak ya soal negeri ini Pak ya? Karena begini, saya lihat kalau dulu Indonesia ketika merdeka itu kan perjuangannya luar biasa ya Pak ya. Yeah. Dan saya sepakat lah bahwa kita ini belum merdeka banget gitu dalam konteks apa hak-hak gitu ya. Jadi ini pemilu ini kan mesti menjadi bagian apa ya, kayak menghadapi pemilu itu kayak menghadapi 17 Agustus 1945 gitu loh. Yeah. Apa nih yang harus dilakukan gitu supaya merdeka betul gitu ya. Jadi jujur kan gitu kan, jurdil gitu kan, jujur dan adil, jujur dan adil. Nah ini semangatnya ini saya kira hanya terbatas pada intelektual di atas gitu ya. Jadi tapi di intelektual di atas sendiri saya melihat juga tidak ada greget untuk menjadi bagian. Memakan contoh kemarin Ketua Umum Muhammadiyah ya oke. Wajah menghimbau kan gitu ya. Juga PBNU menghimbau, saya menghimbau untuk menghimbau saja. Kenapa nggak ada gebrakan action yang jelas? Yeah. Kami Muhammadiyah, kami NU akan menjadi garda di depan pengamanan pemilu. Wah, kami akan lakukan A, B, C, D dan rakyat hati-hati, jangan sampai mengikuti hal yang tidak benar, kan gitu ya. Jadi betul-betul
progresif gitu loh ya dia. Nah, pahlawan-pahlawan seperti ini kayaknya jarang ini, nggak muncul nih. Gitu. Adanya diskusi yang luar biasa di YouTube gitu ya, tapi diskusinya keluar dari semangat kemerdekaan ini. Ya. Ini semangat kemerdekaan dari jujur dan adil kan gitu. Ya, Gimana Pak? baik. Oh, Bang, Pak Ya, Raja Oke. Pak, melihat Ya, ya, situasi terima kasih. seperti ini? Ya. Ya. Saya ingin menyetir apa yang disetir oleh Pak Gus tadi, lagu pilihlah pemimpin yang dapat Dapat dipercaya. dipercaya. Nah, sekarang kalau kita bicara pilihlah, berarti menggunakan akal. Kalau Ya. nggak ada akal, apa yang mau dipilih kan gitu. Ya. Jadi kalau anjuran pilihlah, berarti pakailah akalmu, pakailah pikiranmu, kan gitu. Hmm. Sekarang kita lihat kenyataan. Lebih dari 70% rakyat Indonesia itu tidak tamat SMP. Oh, Maksudnya yang sudah dewasa, pekerja, yang level yang sudah boleh ikut pemilu ya. Nah, ya itu pemuda lah. saya dapat info itu dari dulu dari awal dulu ketika saya masih kerja, karyawan kami itu ya begitu. 60-70% dari karyawan itu hanya tamat SD gitu. Ya, saya pernah kerja di perusahaan yang karyawannya 5.000 orang lebih. Saya kebetulan HR direkturnya, ya itu yang kita hadapi. Karyawan kita 60-70% itu tidak tamat SD. Lebih kurang itulah gambaran Indonesia. Ya, datanya dari Departemen Tenaga Kerja juga begitu. Lebih dari 70% rakyat Indonesia tidak tamat SMP. Kalau tadi dikatakan pilihlah, kita menghendaki dia berpikir, memilih, apa yang kita harapkan? Pikirannya kan sangat, istilah maaf dikatakan sangat dasar, sangat dangkal. Jadi dia memilih, tapi sekadar yang ada di depan matanya yang dia tahu. Siapa yang paling banyak masang baliho di kampungnya, itulah yang dia tahu. Ya kan? Nah, siapa yang paling banyak memberi sembako, memberi BTL, bantuan langsung BLT gitu ya, itulah yang dianggap pemimpin yang bisa dipercaya. Nah, mereka nggak pernah berpikir, oh BLT itu kan memang uang negara. Siapapun jadi presiden BLT mungkin malah meningkat nanti. Nah, sekarang BLT-nya mungkin terlalu sedikit, terlalu kecil. Karena pada itu negara yang punya. Ya, karena sudah ada yang mengisukan, wah kalau presidennya ganti BLT habis hilang, nggak ada lagi. Mereka nggak bisa berpikir bahwa oh, BLT itu uang negara, bukan uang presiden secara pribadi. Siapapun presidennya, BLT tetap ada, bahkan mungkin akan meningkat misalnya. Ya, jadi anjuran pilihlah itu memang sesuatu yang berat itu sebenarnya. Enak didengar tapi berat itu sebenarnya. Ya. Nah, siapa yang paling banyak baliho? Wah inilah yang dia pikir. Siapa yang banyaknya memberi sembako? Wah ini yang bagus. Itu bagaimana kita merubahnya? Sementara lebih dari setengah pemilih dan pemilu nanti ada di desa, di lingkungan yang tadi kita katakan tidak taman SMP, hanya taman SD. Lebih separuh dari yang akan mencoblos itu ada di level bawah itu, di desa-desa itu. Jadi kalau dikatakan, wah kenapa Muhammadiyah main NU tidak gebrak sampai ke bawah bikin pernyataan-pernyataan begini. Saya rasa kendalanya adalah mereka itu bukan partai politik, jadi mereka hati-hati nggak berani melakukan itu. Kalau itu dia lakukan nanti mereka kena tegur, kena semprit. Hmm. Kalau orang pihak pemerintah yang melakukan, nggak ada yang berani nyemprit. Udah banyak kan, Hmm. pejabatnya, bupatinya, wali kotanya turun tangan, nyebar-nyebar brosur apa semua. KPU-nya nggak berani nyemprit. Hmm. Sedangkan KPU sendiri kan punya undang-undang, punya peraturan maksudnya. Ya, Hmm. ada peraturan yang jelas sampai sekarang masih belum dirubah. Calon presiden dan wakil presiden itu minimal usia 40 tahun itu belum dirubah. Di KPU masih berlaku itu tertulis. Tapi KPU nggak berani nyemprit gitu kan. Nah, itu kita disuruh pilihlah. Nah, sementara contoh yang diberikan tidak ada. Nah, Ya. bahwa kita harus berpikir untuk memilih. Gitu, ya. Nah, Ya, eh ini ya, Pak silakan. Raja, Pak Ubay ya. Jadi kita kan sudah sepakat lah bahwa tadi masalah aspek hukum ya, masalah pendidikan, masalah pemilih yang level bawah ini lebih banyak. Itulah memang menjadi makanan empuk para politik Indonesia itu karena sadar betul bahwa Indonesia ini ya masih masih uang ya, masih doyan nasi gitu ya. Jadi Ya. bahkan kata banyak orang-orang di daerah itu kan mengeluh
ada pokoknya sekarang ambil uangnya saja gitu kan, karena Ya, toh kalau sudah jadi nggak ingat kita kan gitu. Ini kan Ya, menjadi persoalan bangsa menurut saya sampai. ya. Nah, eh, kita menyadari bahwa semua elemen ini akan menjadi apa, tergerak gitu ya ketika ada seorang komando yang kuat sekali bahwa ayo kita jurdil, yuk kita manfaatkan momen yang namanya pemilu itu menjadi bahan apa nah eh, bahan melakukan evaluasi bersama untuk bangsa ini kan gitu ya. Nah, yang menjadi komandan itu rata-rata kan ada sentimen di politik gitu ya masalahnya kan itu. Nah, saya ingin ada tokoh-tokoh, ada tadi ormas-ormas gede itu, ayo kita lakukan sesuatu yang betul-betul sampai ke bawah. Contohnya ini kalau bisa saya katakan bahwa kan siapa yang bisa menangkap orang yang memberikan uang? ya, ya, Kita kasih 1 M, oh gitu kan? Wah makan 1 miliar untuk orang-orang yang bisa menangkap orang membuktikan bahwa dia adalah memberikan uang untuk money politik kan gitu ya. Itu kalau dilakukan secara betul bahwa di endorse oleh Bawaslu gitu ya Pak. Itu dasar menurut saya. Dan itu dahsyat. tidak Iya. sampai triliun gitu ya. Dia mungkin 500 miliar itu udah luar biasa. Udah Nah, ini dahsyat. yang Saya keinginan pikir kuat gini, seperti Pak, itu nggak saya ada. komentari sedikit, Pak Gus. Iya. Pernyataan Pak Kus itu bagus, tetapi kenyataannya KPU dan Bawaslu sendiri bukan hanya tidak punya nyali, kurang kemauan untuk melakukan itu. Karena apa? Mereka nanti disemprit oleh pejabat-pejabat yang Atasnya. menempatkan mereka di sana. Istilahnya dia bisa dicopot, bisa diganti, Oh, ya kan? iya, iya, iya. Bisa dicopot, bisa diganti. Kalau dia terlalu serius menjalankan tugas seperti mendidik sampai ke bawah, itu kan seharusnya memang tugas KPU, mendidik sampai ke bawah. Eh, Pilihlah. Nah, pilihlah itu yang ngajar kan harusnya sesuai lagu tadi, pilihlah yang wakil. mengajarkan itu kepada rakyat itu kan KPU. Nah, Hmm. Bawaslu juga harus bertindak melihat ada penyelewengan atau tidak. KPU sendiri kan takut karena Iya, kalau iya, rakyat ini iya, iya. pintar-pintar memilih, ada pihak-pihak yang akan mengganti, mencopot jabatannya, bisa digeser begitu. Nah, itu bukan rahasia lagi ya. Iya, Nah, iya. umum sudah tahu dan kita sudah banyak lihat video-videonya bagaimana kecurangan-kecurangan itu kan. Nah, tapi Ya, Pak Raja, kita nggak boleh menyerah kan? Ya, itu kan Iya, masih ya. sistem yang seperti itu. Maka itu sama dengan yang tadi saya sampaikan pada grup-grup sekolah gitu. Alah ngomong politik ngapain Pak Kus gitu kan? Udahlah kita cari aman saja kan gitu ya. Ini Iya, rakyat loh, cari iya. aman saja itu karena nggak mau bicara politik, yang penting aman saja. Ini kan mengerikan Pak. Jadi Betul, ya, itu sangat apalagi disayangkan. kita ada tua katanya. Ya. Jadi, Gimana nih Mas Ubay kayak gini nih. Jadi, ya. ah, aduh, luar biasa Ini nih. Gimana ini Mas Ubay? Indonesia itu salah satu advantage yang paling dahsyat adalah ada pijakan iman di Apa? hati, pijakan iman di hati Oke. semua orang Indonesia, sehingga dengan pijakan iman itu mengeliminir alasan-alasan untuk putus asa berbuat baik. Kan begitu Pak Bos? Iya, iya. Coba pijakan iman itu gak ada. Kita semua merasa udah putus asa. Ngapain? Menghadapi realita aja kita udah tahu gitu. Kita mau Hmm, bersuara apa? Mau KPU saja udah didesain, misalnya begitu. Dan apa yang disampaikan Pak Raja ini kan bukan omong kosong. Ada banyak fakta yang bisa mengindikasikan ke sana. betul. KPU diatur oleh orang lain dan seterusnya. Tapi dengan berpijak pada pijakan iman tadi, kita meyakini bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan itu bermakna, kan begitu. Bahkan kalau kita bisa elaborasi lebih luas, hanya pijakan iman yang mengabari kita bahwa umat terbaik itu adalah umat yang masih ada suaranya tentang kebaikan dan kemungkaran. Itu. Ah, walaupun itu satu orang gitu kan, gitu. Nah, tapi itu idealnya, itu di imannya kan begitu, di hati kita masing-masing. Nah, cuman memang kalau berbicara apa reformasi negara ini supaya semangat reformasi ini tidak mati suri atau kehabisan angin di tengah jalan, memang idealnya harus dari atas, gitu. Hmm, Pejabat-pejabat penentu keputusan, para tokoh, para pemimpin itu bukan semata memberi contoh,
apalagi ngomongin tentang contoh, tapi menjadi contoh. Misalnya Pak Jokowi, Hmm. saya netral. Itu bukan ngomong, tapi menjadi netral. Menjadi netral itu artinya Hmm. dia sudah inherent dengan dirinya. Gitu. Hmm. Kalau menyampaikan netralitas belum tentu, gitu. Kalau mencontohkan netralitas berarti pada saat dia mencontohkan saja. Tetapi ketika dia menjadi netral, maka netral di sini sudah menjadi karakter dia, gitu. Nah, cuman kan orang lihat gimana mungkin netral gitu. Wong ini begini, ini begini, ini begini. Jadi keteladanan itulah. Makanya saya setuju Pak Gus. Dalam memimpin itu teladan bukan salah satu syarat mutlaknya, tetapi satu-satunya syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk meng-create atau men-shape karakter rakyatnya gitu. Kalau keteladanan dicontohkan kemudian berlawanan dengan apa yang disampaikan, nah rakyat secara nggak langsung akan mengikuti. Rakyat tidak mungkin gagal untuk mengikuti kelakuan pemimpinnya. Itu paling. Oke. Boleh saya komentar sedikit nih, Pak Kus. Saya ingin menggarisbawahi, artinya saya setuju dengan pernyataan Pak Kus tadi, kita tidak boleh menyerah. Kita jangan diam saja ya. Kenyataan itu yang harus kita hadapi, kita jangan menyerah. Ya, tadi kita ada komplain begini, komplain begitu, artinya kita ingin menceritakan inilah kendala-kendalanya. Tapi kita tidak menyerah. Nah, di pedesaan, di kelompok yang kita katakan tadi berpendidikan rendah, di mana untuk memilih itu memerlukan penalaran, sementara penalaran mereka masih sangat terbatas, mereka sangat tergantung pada influencer. Influencer di sini maksudnya kepemimpinan. Pemimpin-pemimpin di desa-desa, ya di pelosok-pelosok Indonesia itu sangat penting. Sehingga kalau kita ingin melakukan perubahan, ingin membuat mereka berani memilih, yang perlu didekati tentunya pemimpin-pemimpin di daerah setempat. Istilahnya local leaders, pemimpin lokal itu. Kalau satu persatu rakyat kita datangi tidak akan sempat, tidak akan ada tenaga. Dan mereka belum tentu mengerti dan belum tentu mau bicara mendengar kita. Tapi yang perlu didekati adalah para pemimpin setempat. Nah, itu yang biasanya didengar. Mereka sering bertanya, kalau pengalaman yang saya lihat di desa-desa itu, misalnya siapa yang akan dicoblos, mereka tinggal bertanya saja kepada istilahnya imamnya gitu, pemimpinnya ya. Ya, Pak, kita menyebut siapa nih? Ustadz, kita menyebut siapa ini? Ya. Oh ya udah, kami ikut. Nah, itu rata-rata. Nggak ada bergang analisa-analisa Untuk apapun. referensi ya, Pak ya, cari referensi ya. Atau istilah sekarang influencer gitu kan. Ya, Ya, oke. mempengaruhi mereka gitu. Nah, itu yang penting sebetulnya. Jadi kalau kita bicara tadi misalnya Muhammadiyah, NU, entah calon-calon atau kan sekarang banyak pernyataan-pernyataan dari kelompok general ini, purnawirawan ini ya, kelompok itu, banyak pernyataan-pernyataan. Nah, pernyataan itu yang dibawa ke desa-desa disampaikan kepada influencer, kepada pemimpin di desa itu. Tidak perlu didatangi satu demi satu rakyat desa, pemimpin kelompoknya itu yang perlu didatangi. Nah, mereka nanti akan menyampaikan penyambung lidah. Karena itu jalan, artinya kita tidak boleh menyerah, tidak boleh berhenti. Kita lakukan sesuatu. Ya, kalau ingin perubahan, ingin rakyat kita pintar memilih, gitu, ya itu yang harus kita lakukan. Oke, Influencernya gitu. influencer ya. Ya. Wah ini. Terima kasih Mas Fidelis. Oh, aduh. Salam kenal, Dan Pak. ini Mas Fidelis. Selamat malam Ya, Pak, selamat malam semua. Selamat malam. Ya, selamat ya. malam. Mas Selamat malam. Fidelis ini juga seorang konsultan, ya, seorang konsultan. Beliau banyak mengamati tentang pengembangan SDM juga, pendidikan khususnya perilaku, ya. Nah, ini giliran saya tanya Mas Fidelis lah ini. Mas Fidel, tadi udah banyak cerita nih. Ini kaitannya dengan pemilu sebagai momen pergerakan moral lah gitu ya. Kita harus gimana mensikapi negeri ini supaya tadi kita ada lagu pemilu tadi udah saya setel Mas. Ya, salah satu kata-katanya kan pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya gitu ya. Ini menarik ya. Nah, bagaimana ya agar rakyat ini berhenti dengan perilaku buruknya itu ya? Ya artinya tidak hanya sekedar uang menjadi ukuran keberhasilan gitu ya. Tapi eh, apa namanya? Kalau saya sarankan udahlah terima saja deh nanti tapi jangan pilih itu. Itu juga nggak boleh sebetulnya kan ngajarin. Iya, Wah, iya.
Tapi kalau nanti dibilang jangan terima, wah kok sok hebat banget kan gitu ya. Jadi ini persoalan yang mendasar ya antara eh, ini telur dulu atau ayam dulu gitu ya. Kadang-kadang rakyat mengatakan yang disebut pahlawan itu justru yang ngasih duit gitu Pak. Ini yang tadi, ya kan? Eh, Nah ini gimana menghilangkan stigma seperti ini, Mas Fidelis, menurut pengamatan Mas Fidelis selama ini? Ya, Jadi sebenarnya tadi saya sempat mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Raja, Pak Raja. Pak Raja ya, Pak Raja ya, Pak Raja. Jadi memang yang paling bagus itu kalau terjadi proses kesadaran sebenarnya kepada orang-orang muda dan juga rakyat kita, Pak ya. Hmm. Mereka sebut di Amerika Latin istilahnya itu dulu waktu mereka membuat revolusi di sana, konsientisasi, proses penyadaran. Hmm. Jadi proses penyadaran ini diskusi-diskusi yang membuat uh, rakyat kita ini menjadi lebih sadar. Jadi sebenarnya yang kita mau melakukan di pemilu ini adalah memilih wakil-wakil kita atau pemimpin kita yang membawa kita kepada yang lebih benar. Iya. Nah, jadi ada tokoh-tokoh yang bisa menyadarkan, mengajak diskusi. Diskusi-diskusi itu yang membuat orang menjadi bergeser paradigmanya, Pak. Tadinya dia mungkin memandang ini seperti ini, tetapi sesudah ada data-data baru yang dia peroleh, yang bagus, data-data yang benar, akhirnya dia bisa memikirkan yang lain. Nah, jadi konsientisasi itu pada akhirnya orang itu mampu berpikir sendiri, sadar, dan kemudian dia menentukan tujuannya. Nah, sering orang-orang kita itu tidak sadar sebenarnya. Jadi mereka hanya ikut-ikutan saja di dalam proses pemilihan itu. Makanya tadi itu kadang-kadang kita dengarkan serangan fajar. Hmm. Mungkin sebenarnya kalau dia sudah sadar, Pak, dia mungkin juga seperti yang Bapak katakan itu. Ya daripada menjadi masalah, ya diterima aja. Saya kasih nanti itu ke sumbangan sosial, ya kan? Nah, misalnya macam itu. Dia sudah punya pemikiran bahwa saya memilih ini karena untuk mendukung yang baik. Hmm. Kan kata von Manyies, pemilu itu adalah bukan memilih orang yang hebat, tetapi mencegah yang jahat berkuasa. Iya kan? Jangan sampai yang berkuasa ini apa itu menentukan memimpin kita ke jurang, Pak. Ya kan? Ah, jadi tadi sudah dikatakan oleh Pak Raja, usaha konsientisasi ini bisa dilakukan sebenarnya oleh kepala-kepala desa. Lalu kalau pemuda-pemuda yang misalnya kita bisa bimbing mereka kita berikan data-data apa ke mereka, lalu mereka dengan tuh ke teman-temannya ya aja diskusi dan seterusnya. Nah, ini semakin berkembang diskusi itu, Pak, itu sebenarnya menghidupkan kesadaran masyarakat. Nah, itu yang membuat revolusi di Amerika Latin. Hmm. Jadi akhirnya revolusi dari bawah, Pak. Nah, maka buku Paulo Freire, itu tokohnya Paulo Freire, Pak. Nah, buku Paulo Freire itu selama zamannya Soeharto dilarang dibaca di Indonesia, dilarang dibahas. Nah, tapi sekarang sudah saya lihat ada buku-bukunya di sana. Nah, itu jadi kalau orang tidak sadar, Pak, akhirnya dia diperalat oleh orang lain, diarahkan sesuai dengan apa? Karena dia tidak tahu arahnya, Pak. Betul, Nah, betul, betul, tetapi betul. kalau dia sudah sadar, sudah tahu dia bahwa dia juga yang menentukan kehidupannya, termasuk arah kepemimpinan, maka dia lebih lebih bebas. Hmm. Dia bisa membuat revolusi dalam arti yang benar. Dia memilih yang benar. Itu Wah, kira-kira. menarik, menarik. Jadi kalau dalam proses pendidikan, konsientisasi dan mungkin ini sebenarnya SKB sekolah kita itu mungkin ini sebenarnya dibutuhkan.
Ya. Jadi orang-orang muda itu kalau misalnya ada kesempatan mereka analisa-analisa yang data-data benar ya, bukan yang hoax, tidak memihak kepada apa, tetapi diberikan secara jelas. Ini arahnya ini seperti ini arahnya ini seperti ini. Nah, itu memberi konsientisasi, kesadaran yang mandiri kepada orang-orang muda kita dan mungkin juga orang-orang pemilih. Nah, Oke. tentu yang memberikan konsientisasi ini supaya mereka lebih cepat masuk ikut berpikir harus yang sederajat dengan mereka, Pak. Nah, jadi teman-teman sebaya. Nah, itu mereka itu dibuat di Brasil. Jadi di Brasil itu dibuat. Jadi kalau petani dengan petani. Nah, kalau yang apa itu, yang pedagang dengan pedagang, yang remaja. Nah, jadi dilatih para fasilitator ini, Pak. Oh, Nah, menarik, buku menarik. Paulo Freire itu adalah konsep-konsep untuk membuat pelatihan-pelatihan gerakan itu. Namanya namanya sebentar ya. Pendidikan untuk pembebasan. Itu judul apanya? Karena ada pendidikan penindasan, Pak. Pendidikan penindasan itu kepada orang tidak pernah dibuka wawasan. Nah, tetapi pendidikan itu menurut Paulo Freire adalah pendidikan untuk pembebasan. Nah, tetapi akhirnya menghasilkan memang ya pemberontakan ya rakyat. Karena ini di tangan orang-orang yang apa juga bisa juga menjadi pemberontak. Karena misalnya salah satu di apa itu Pak, di peternakan itu salah satu topik di bukunya Paulo Freire dibahas. Itu mereka bahas. Ada yang memelihara ayam. Lalu ditanya, pernah nggak kamu ayam yang kamu pelihara ini? Tidak pernah. Karena selalu dijual. Lalu siapa yang makan ayam itu? Lalu mereka menganalisa, Pak. Orang yang punya uang, yang membeli. Jadi mereka ini yang capek-capek apa, tetapi yang makan yang terbaik adalah hanya segelintir orang. Mereka makan. Lalu menganalisa. Makan apa semua adalah orang-orang di atas ini. Para penentu kebijakan, oligarki lah kan Pak ya. Akhirnya mulai mereka sadar. Jadi kalau begitu kita bekerja sendiri, tidak kita jual ke mereka, mereka tidak ada makan ayam, mereka kelaparan. Mulai sadar Pak. Kalau begitu perlu ada wakil kita juga yang membela hak-hak kita. Mengapa tidak ada wakil kita di sana? Nah, jadi mulai mereka, jadi struktur itu ke masyarakat politik bahwa sebenarnya itu wakil rakyat, itu bagaimana dia menjadi wakil rakyat. Jadi mungkin kalau di konteks kita, kita bayar dia. Tetapi nanti sesudah itu, ya dia akan membuat aturan-aturan yang menyusahkan hidup kita. Yang membuat kita tidak pernah ini. Tapi tidak pernah mereka sampai ke pemikiran itu. Karena memang tidak pernah ada yang mengajak untuk berpikir. Itu kira-kira, Pak. Ya, oke. Maka pendidikan politik itu atau pendidikan filsafat politik itu sudah diberikan dari SMP. Supaya disiapkan dia untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Tetapi di mata pelajaran kita tidak ada, Pak. Ada pendidikan moral Pancasila, tetapi lebih hafalan sejarah-sejarah dan sebagainya. Tidak pernah diberikan secara kritis. Mengapa harus begitu, ya kan? Begitu kira-kira apanya, Pak Maskus. Siap. Oke, Mas Fidelis. Ini menarik nih. Jadi kalau lihat tadi ada proses penyadaran, ini menarik. Jadi kalau saya bisa tadi masukan dari Pak Raja, Mas Ubey dan Mas Fidel, kita perlu adanya seorang menumbuhkan atau melahirkan orator kesadaran ya. Waduh. Dan tadi kan dimulai dari kepala desa gitu ya. Nah, itu lebih bagus lah ya. Tapi kepala desa perlu ada sebelum menjadi orator nanti disentuh dulu sama Pak Anwar dulu nih soal karakternya kan gitu ya. Karena menarik gitu.
Tapi saya menggarisbawahi tadi bahwa kita ternyata perlu melahirkan orator-orator kesadaran untuk kebaikan bersama. Nah, sehingga para orator ini memang sengaja kita coach gitu ya di berbagai macam elemen, dan mestinya partai politik terlibat di situ harusnya. Iya, mestinya, Karena Pak. dia punya peran penting untuk pembangunan politik bangsa kan gitu. Nah, sehingga pendidikan untuk pembebasan dari penderitaan, dari kemiskinan, dari rasa tidak merdeka ini perlu kita gaungkan kembali. Gitu. Iya kan gitu ya. Nah, Mas Ubay, jadi kalau Ya, ngelihat persoalan tadi ya, artinya kalau masyarakat ini sangat pragmatis ya. Saya lihat ya, Pak tadi ngomong ke temen, alah hari gini ngomong politik ngapain, Mas Kus, sudahlah, serahin ya, aja deh. Terus ada lagi yang mengatakan, udah sekarang yang penting apa pilih yang ada saja. Saya ada bahkan menyarankan, udahlah nggak usah milih aja, toh juga gitu. Jadi apatis, nggak ada daya ingin perubahan itu terjadi di masyarakat. ya benar. Bagaimana cara mengajak mereka ya untuk tadi artinya proses penyadarannya gitu kan, sepakat dengan Mas Fidel bahwa kita ada kelompok-kelompok kebutuhan ya, kelompok-kelompok bersamaan dari petani, pedagang, di peternak, itu bangkit kembali. Tapi mereka kan harus ada yang ngajak ya, yang ngajak memang komunitas-komunitas ini. Nah ini Ya, memang harus simultan ya antara pemerintah juga mau, partai politik wajib sifatnya kan karena pilihan politik. Nah, kesadaran ini sampai pada posisi yang mana? Karena tidak ada ukuran. Kita itu selalu mengatakan, udahlah kalau urusan politik bukan urusan saya. Kan begitu banyak. Nah, padahal dia sudah kaya, sudah banyak, udahlah, sudah hidupnya mewah-mewah gitu, tapi ya tadi hanya mengatakan, ya udahlah itu urusan orang politik lah, saya kan bisnismen, kan gitu. Saya kan guru, saya kan cuma ini, enggak lah, itu kan urusan. Jadi urusan politik itu dikatakan orang politik saja gitu ya, and praktis. Padahal saya melihatnya nggak begitu gitu loh. Biarpun kita tidak ikut politik praktis, kita harus berpolitik kan gitu. Karena politik ya, itu bisa dari tempat dimanapun kita berada, asal kita berani mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik, itu udah berpolitik sebetulnya. ya. Gimana Mas Ube? Mencermati apa yang disampaikan Mas Fidelis tadi? Ya. Ya. Memang begini, kalau kita bicara idealnya, maka saluran penyadaran itu yang paling efektif ya melalui jalur formal struktural. Dari mulai lurah sampai presiden. Itu punya power yang luar biasa untuk membentuk karakter publik. Gitu. Cuman, lagi-lagi Pak Gus, di lapangan apalagi di 2024 ini, aromanya sangat kental bahwa jalur struktural formal ini telah dibajak oleh politik kekuasaan agar titik-titik memenangkan pasangan atau kepentingan tertentu. Jadi nggak bisa diandalin. Nah, tapi lagi-lagi kita kan bangsa Indonesia, bangsa yang dikasih berkah iman oleh Allah, oleh Tuhan kita bersama, selalu ada cara lain gitu. Makanya di sini banyak masyarakat sipil yang NU, Muhammadiyah itu yang orientasinya ke peradaban kan. Nah, dari komunitas-komunitas inilah yang bisa kita harapkan. Nah, saya ngasih pengalaman langsung nih Pak Gus. Yang Iya. kami lakukan di Sekolah Politik Bina Insan Mulia saya sekarang berada ini adalah mengedukasi, menumbuhkan kesadaran santri seperti yang disampaikan Pak Fidelis. Selama puluhan tahun sejak merdeka itu banyak pesantren yang ngajari bahwa santri itu harus jauh dari politik. Tapi balik, santri harus berpolitik, wajib hukumnya, terutama yang punya masa dan punya duit untuk mandiri gitu ya. Kenapa? Kalau tidak, maka jangan sampai lulusan pesantren itu khotbahnya hanya nyerang realitas dengan dalil, gitu. Itu materi khotbah kita ini bagus. Iya betul. Ya, Anda harus ikut andil dalam pembangunan Indonesia, berpolitik yang beradab, yang punya kompetensi dan seterusnya. Nah, itu melalui komunitas-komunitas kecil itu. Gitu. Memang kalau tadi itu bagus. Idealnya lagi kalau dilakukan melalui lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu kan mestinya mengajarkan bagaimana karakter sivil society menjadi masyarakat yang berkontribusi ke ini kan, ke bangsa dan negara ini mestinya.
dilatih cara berpikirnya dan seterusnya. Dan yang paling akhir menurut saya ini terkait dengan apa yang Pak Agus sampaikan tadi. Karena kita sudah menyepakati berbangsa dan bernegara, maka ada semacam dialog nasib, Pak Gus. Ya, ini rakyat perlu sadar sebetulnya ini kan. Ya, kita menyuarakan sebatas seoptimal yang bisa kita lakukan. Ada dialog nasib. Rakyat yang bagus itu akan mendapatkan pemimpin yang bagus. Sama juga pemimpin yang bagus akan mendapatkan rakyat yang bagus. Nah, kalau rakyatnya disuap aja mau, ya jangan mimpi dong. Maksudnya kan begitu. Jangan mimpi punya pemimpin yang bersih. Atau sama, pemimpinnya hasilnya transaksi semuanya akan mendapatkan rakyat yang menghormati dia, tulus mengikuti dia. Jadi ada dialog nasib lah menurut saya. Kalau bahasa Arabnya itu kaifa takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kualitas kamu, disitulah kamu akan dihadirkan seorang pemimpin yang selevel dengan kamu. Kan begitu. Iya, betul. Menurut saya ini kan bukan soal agama tertentu, tetapi ini sudah sunatullah yang akan berlaku di semua bumi Tuhan ini gitu. Rakyat yang bagus hanya akan dihadiri oleh pemimpin yang bagus akan mendapatkan rakyat yang bagus. Kira-kira gitu. Iya. Jadi memang betul ya, dialog nasib ini penting sekali ya. Karena kalau kita ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang notabene tidak merakyat, kurang jujur ya, kurang disiplin, kurang peduli, tidak kompeten, itu pasti kita akan amburadul ya, gitu ya. Tapi gini Mas, jadi saya selalu di lapangan itu melihat begini, Pak Kus, saya ini sudah berapa kali pemilu, orangnya gonta-ganti partai, partainya nanti di situ nomor 1 beda, bingung saya, kan? Ini keluhan rakyat, jadi dia memilih caleg aja bingung gitu. Ini gimana nih, orang baik itu yang gimana? Akhirnya diambil pangkas bahwa orang baik itu yang ngasih duit. Itu kan bahaya. Iya. Nah, kita perlu menemukan itu cara itu. Maka saya lihat banyak orang-orang politik yang terpaksa dia harus menggunakan akalnya. Bagaimana saat dia menjadi anggota dewan atau menjadi pemimpin eksekutif, dia harus mendapatkan uang sebanyak-banyak untuk beli layar. Ini kan jadi masalah. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana perjuangan kita bahwa tutuplah. Kita udah capek hampir 70 tahun kita seperti ini. Seperti capeknya waktu itu negara Indonesia dijajah oleh Belanda dan negara lain. Capek, kita ingin merdeka. Nah, rasa itu gimana kita membangun rasa seperti itu ke masyarakat semua. Bahwa Anda itu mestinya bisa lebih baik daripada seperti ini. Anda mestinya harus. Nah, ini kan betul tadi Mas Bidal sudah menyampaikan, perlu ada tokoh-tokoh ya yang menjadi orator kesadaran gitu ya, di mana dia berada, meyakinkan. Orang-orang orator ini yang bisa dipercaya pada rakyat itu sebenarnya dengan tanda petik harus orang kaya gitu ya. Agak kalau nggak kaya nggak didengerin. Gitu Bapak. Ya. Apa benar ini sampai mana memutus rantai gitu ya. Bahkan kenapa saya tertarik dengan Haji Agus Salim ini karena seorang pemimpin yang mestinya dia bisa punya kesempatan untuk kaya, dia memilih untuk sederhana, memilih untuk perjuangannya itu cukup lah gitu ya. Artinya enggak terlalu wah yang penting saya kaya rendah gitu ya. Iya benar. Ini kesadaran untuk mendapatkan seperti ini gimana, kapan mulainya dan apa yang harus dilakukan bangsa ini agar tadi punya kesadaran yang sama bahwa cukuplah ini pemilu ini kita berhentikan dengan cara yang apa. Nah, sampai saya mengatakan bahwa perlu ada gerakan, jangan pilih caleg busuk kan gitu. Jadi gerakan-gerakan ini kan harus muncul di masyarakat dan wah benar juga. Terima uangnya, jangan pilih orangnya. Kan begitu ya. Ini juga bisa ya untuk step awal gitu ya. Meskipun itu juga nggak boleh seperti saya berkali-kali.
Saya agak terganggu ini Pak, pemikiran saya kalau yang namanya pemilu yang sudah betul-betul dilakukan bahwa pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya. Apa iya ini bisa dijalankan pada saat pemilu nanti Pak Bambang? Apa nih Ya, proyeksi Pak Bambang di tahun 2004 ini? saya setuju dengan apa yang pernyataan-pernyataan dari Pak Kus, pernyataan dari Pak Fidelis dan Ustadz Ubay juga tadi saya setuju. Namun saya ingin mengatakan ada satu hal yang belum kita bahas, belum kita bicarakan, yaitu ada pihak-pihak yang sengaja membuat rakyat kita itu a priori terhadap politik. Kita tadi hanya membahas bagaimana membuat rakyat kita sadar berpolitik, membuat tim-tim influencer yang kuat, kelompok-kelompok di desa yang bisa menyadarkan, baik itu kaum milenial maupun kaum tua. Itu benar. Tapi jangan lupa bahwa kita menghadapi kelompok-kelompok yang sengaja eh, membangun suatu literasi bahwa kenapa kita harus berpolitik. Nah, udah berapa kali ganti presiden, nasib saya begini-begini aja. Ya. Nah, biar siapapun jadi presiden, dia nggak kenal saya, nasib saya berubah bukan karena siapa presiden, gitu ya. Jadi bagi dia menerima sembako itu nggak ada masalah, terima aja. Terus siapapun jadi presiden, yang penting saya kerja, saya cari uang, dapat makan. Saya nggak kerja, saya nggak dapat apa-apa. Ya, kan? Nah, jadi dia tidak melihat pemimpin sejauh di atasnya seperti presiden, ya, sedangkan wali kota, gubernur aja kita nggak kenal kan, ya kan, apalagi presiden. Emangnya dia kenal sama kita? Emangnya dia akan merubah nasib kita? Dia ada narasi-narasi yang dibangun seperti itu. Ada kelompok-kelompok. Jadi kita juga harus berpikir bahwa kita menghadapi kelompok seperti itu. Bukan hanya memikirkan bagaimana membangun kelompok untuk menyadarkan satu perubahan, kemajuan segala macam itu benar, saya setuju. Tapi kita lupa bahwa ini juga ada yang menyerang kita sebetulnya, tapi kita tidak tahu bahwa kita diserang ya dengan narasi-narasi ya seperti 5 tahun yang lalu. Narasinya apa? Lebih baik memilih pemimpin yang non Muslim tapi jujur daripada pemimpin Muslim tapi tidak jujur. Ada narasi-narasi begitu, itu kan dikampanyekan besar-besaran gitu. Ya, dan sekarang juga kan cawe-cawe apa segala itu dinarasikan terus. Ya. Jadi kembali lagi seperti pertanyaan tadi, Pak, bagaimana ini sehingga Pak Kus jadi pusing gitu ya, jadi uh, migran dibuatnya gitu ya, migran dibuatnya. Nah, ya itu sadari juga bahwa kita ada menghadapi orang-orang seperti itu. Jangan lupa itu bahwa kita juga diserang, tapi mereka menyerangnya dengan cara yang begitu halus sehingga kadang-kadang tidak sadar, tidak terasa kita gitu. Di desa-desa itu mereka juga bergerilya melemparkan narasi-narasi yang membuat rakyat itu tetap a priori tidak usah, ya nggak usah ikut-ikutan politik lah, itu udah ada yang ngurus. Kita Hmm. sering baca itu kan, ngapain kamu ikut-ikutan politik, udah ada yang ngurus. Nah, si Anu udah tadi Pak Kus juga nyinggung ini harusnya tugas dari pemimpin. Lah pemimpin kita aja sudah tersandera, ya kan? Seharusnya kan partai politik itu mem, apa namanya itu membimbing rakyat untuk sadar politik. Kan itu gunanya partai politik itu. Ya. Mengajar, membimbing, melatih rakyat supaya sadar politik. Karena dimanapun kita berada, politik itu nggak bisa hilang. Seperti kata Pak Ubay, sekarang kepada santri dikatakan, Anda harus berpolitik, Anda harus belajar politik, Anda harus mengenal politik. Itu wajib, malah diwajibkan sekarang di pesantren. Ya. Sementara dulu, waktu zaman Belanda, rakyat kita tidak boleh belajar politik, tidak mau mengerti politik. Sehingga kita beratus tahun dijajah Belanda karena rakyat dijauhkan dari politik. Setelah merdeka pun ada kelompok yang masih menggunakan pemikiran kolonial itu, masih menggunakan teori kolonial itu, masih menggunakan vested interest. Iya. Ya, ya jadi kita diadu domba. Sementara kelompok seperti yang dikatakan Pak Fidelis dan Pak Ubay tadi, yang dikatakan Pak Gus tadi, kadang-kadang lupa bahwa kita itu sebetulnya diserang oleh narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang tidak ingin rakyat ini sadar politik, tidak ingin apa namanya itu matanya itu melek politik. Itu kan Mhm. sisa-sisa kolonial itu, orang-orang sisa-sisa kolonial itu. Ya, nah itu istilahnya musuh negara itu harusnya. Tapi bagaimana mau kita kan musuh negara? Uang negara ini kan pemerintah
pemerintah itu dengan DPR. Negara diurus oleh pemerintah dan DPR berdasarnya kan. Lah anggota DPR aja seperti ini. Ya, begitu banyak ketua partai politik yang besar, partai-partai politik yang besar tidak bersuara, tidak ada. Ya, agar kiranya ada pelanggaran hukum dari Pak Gus kirim WA. Ini rakyat Indonesia digugat atau menggugat, kan gitu. Ya, yes. Iya, Siapa yang akan mewakili rakyat untuk menggugat kalau bukan kepala partai politik, ketua partai politik melalui DPR? Sementara kita udah lihat bagaimana kualitas ketua-ketua partai politik kita tidak berani iya, bersuara, banyak pelanggaran, tapi diam. iya, Mereka sudah tersandera oleh perilakunya sendiri. Nah, Pak Kus juga nanya bagaimana ini karakter pemimpin kita. Karakter pemimpin kita ya seperti ini sekarang. Tidak berani bersuara, tidak berani mengatakan yang salah itu salah, karena mereka sudah tersandera. Nah, itulah karakternya sekarang. Ya. Kalau dia bersuara, dia ngeritik pelanggaran-pelanggaran itu, dia takut dicopot jabatannya. oke, Jadi ya Pak. perasaan takut itu telah menyetir ya manusia, terutama yang manusia-manusia yang haus kekuasaan, yang rakus dengan keuangan finansial itu, semuanya itu disetir oleh rasa takut ketahuan korupsi, rasa takut masuk penjara, rasa takut dicopot jabatannya, diganti apa gitu. Nah, rasa takutnya itu membuat dia mengungkung dirinya, mencari langkah-langkah apa yang bisa dia lakukan untuk memagari dirinya. Gitu, Pak Gus. Oke, ya Pak Bambang, terima kasih. Eh, Mas Fidel, kalau kaitannya dengan gini ya, kalau Anda kan pengamat perilaku ya, jadi pendidikan, kebiasaan-kebiasaan di luar negeri, di Swedia, di Jerman gitu kan. Eh, Masyarakat kita ini kan tadi memang masih jauh dari tingkat kesadaran ya bahwa ini saya akan menggunakan pemilu menjadi bagian dari betul-betul ingin merubah bangsa ini melalui tangan saya, kan gitu ya, suara saya. Nah, Iya. apa bisa ya tadi kalau kita adakan suatu gerakan gitu ya, karena Indonesia ini kan senangnya dengan gerakan-gerakan nasional gitu kan, gerakan nasional, eh, pilih wakil yang dapat dipercaya kan gitu ya, gerakan nasional. Tapi ini tumbuhnya kan selalu narasinya tadi apa ya, umum-umum saja gitu ya, nggak menjadi sebuah perjuangan yang luar biasa, komitmen. Ada sebuah komitmen antar partai politik, rangkulan kita harus jujur gitu kan. Jadi itu nggak ada saya lihat itu ya, apa namanya, momen-momen seperti itu. Kemudian kita apa antar capres cawapres sepakat kita lakukan bersama ya di depan rakyat gitu kan, terus sampai itu akhirnya dilihat gitu ya, ada statement gitu ya, ada statement masing-masing partai politik yang statementnya ini harus mengikuti arahan dari Bawaslu Bapak tadi. Kalau saudara-saudara sampai ketahuan bahwa Anda memberikan uang kepada apa, menerima uang dari caleg atau dari PBB, ini kalian akan saya hukum. Wah, kerjasama antara kejaksaan, kepolisian ini semua. Kemudian ada peti mati di depan gitu ya. Dari ucapannya itu betul-betul sebuah drama gitu ya dibikin. Saya kira ada impact-nya gitu loh. Jadi semua gubernur melakukan itu, kepolisian, kejaksaan ini artinya melakukan satu tadi, melakukan kesadaran kolektif bangsa ini. Nah, Ya, bisa enggak sih Mas Budi kira-kira kalau dilakukan hal seperti itu? ya, Gimana Mas? ya Pak. Jadi sebenarnya intinya itu tingkat kesadaran masyarakat kita itu perlu ditingkatkan, Pak. Selama tingkat kesadaran masyarakat kita ini masih di bawah, itu gampang sekali tadi narasi-narasi yang dikatakan oleh Pak Raja, itu akhirnya mereka tuh menelan. Oh iya, ya begitu ngapain ya? Akhirnya apatis, tidak ikut terlibat. Karena memang kemampuan mereka berpikir ya di bawah itu. Maka di apa itu pendidikan itu sebenarnya adalah alat untuk membuat
konsientisasi itu naik, meningkat, Pak. Tetapi di dalam pendidikan kita itu, entah bagaimana, entah disadari oleh para apa ini yang menyusun kurikulum dan sebagainya, itu kurikulum kita itu sengaja dibuat padat sekali, Pak. Sehingga anak-anak tidak lagi memikirkan mengenai yang kehidupan mereka. Selalu hanya bagaimana supaya bisa naik dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi. Jadi semua pokoknya mata pelajaran yang tidak dibutuhkan pun diajarkan di kurikulum. Jadi sebenarnya seperti di kurikulum yang saya katakan tadi itu di Barat, itu filsafat itu Pak sudah diajari dari SMP. Nah, mereka mempelajari Pak, mengapa harus kita membangun jalan raya? Uang pajak kita itu kemana? Itu anak-anak itu sudah mengapa Pak? Sudah mendiskusikan itu dari SMP. Artinya mereka sudah tahu semua apa ini, tugas-tugas apa ini apa. Jadi sudah mereka dipersiapkan menjadi warga negara. Ya kan? Sekolah kita itu mungkin kurang mempersiapkan ke sana. Itu satu. Maka kalau kita melihat kurikulum kita, beban berat sekali khusus untuk hafalan-hafalan, supaya lulus, supaya apa. Jadi kesadaran masyarakat kita ini, itu dia masih tetap saja, Pak. Jadi hanya orang-orang yang, misalnya saya kaya, saya di politik dan sebagainya, saya tidak sekolahkan anak saya di dalam negeri ini, Pak. Karena saya sudah tahu, ini tidak sampai kesadarannya ke sana. Saya sekolahkan ke Singapura, saya sekolahkan ke Amerika, saya sekolahkan ke Barat yang memang taraf kemampuan berpikirnya itu benar. Jadi nanti kembali ini, ya kembali lagi Pak, rakyat kita mungkin 80% tidak bisa memikirkan yang kita pikirkan malam ini. Jadi kalau kita ajak menjadi berat. Bagaimana caranya Pak ya? Jadi itu satu artinya kita melihat secara keseluruhan. Jadi gerakan bersama yang tadi Bapak katakan itu mungkin benar yang dibuat oleh Pak Anwar, Pak Ubedi tadi itu. Bahwa mulai dari pesantren, mulai dari gerakan-gerakan pendidikan, taman siswa, atau gerakan-gerakan yang apa, ya kan? Pendidikan di apa juga mungkin yang Katolik dan sebagainya. Tetapi saya lihat juga ada pendidikan di Katolik juga mengikuti kurikulum pemerintah. Karena kalau tidak ditegur sama kepala dinas. Saya bilang mengapa tidak berani sih kasih filsafat kehidupan masyarakat ke anak-anak SMP. Mereka sudah mulai bisa berpikir. Nah, mulai kita diskusikan, ya kan? Jadi daripada kita mengatakan itu media sosial yang membuat hidup anak-anak kita ini apa, mereka kan kalau sudah sadar, mereka sendiri yang mengatakan kalau begitu, oh, saya harus membatasi diri saya untuk menggunakan handphone. Saya harus banyak membaca. Kalau karena dia sadar kan, Pak. Tetapi anak-anak kita kan tidak pernah disadarkan, hanya ditegur. Jadi dia ditegur pun jadi kesal, menjadi apa? Nah, jadi sebenarnya teguran yang paling bagus itu kalau anak-anak kita ini menyadari apa sih sebenarnya tujuan hidupnya. Mengapa harus dia melakukan ini? Nah, itu berarti sebenarnya norma di dalam dirinya itu, aturan itu ada di dalam dirinya, Pak. Nah, itu yang perlu disadarkan, dikonsientisasikan. Karena sebenarnya setiap manusia punya hati nurani. Dia punya nilai-nilai itu di dalam, Pak. Tetapi, mengapa tidak bisa muncul? Ya karena tidak pernah dibangkitkan, Pak. Tidak pernah dihidupkan. Akhirnya berpikirnya itu hanya ya menjadi pegawai, menjadi ini, pokoknya saya dapat duit supaya bisa saya hidup. Nah itu. Nah, sekarang semua yang di politik kita itu, Pak, semua yang dikejar bahwa mereka dapat kekuasaan. Di belakangnya itu nanti supaya apa, Pak? Mengambil semua sumber-sumber alam dan sebagainya. Itu semua tujuannya, Pak. Nggak ada lain, Pak. Nah, nanti makanya nanti yang apa ini berselisih ini, nanti sesudah selesai pemilu ini, Pak, mereka salam-salaman, Pak, gembira-gembira mereka bagi bagus. Ya, jadi kita
Iya, Nah, iya, rakyat iya. yang tidak melihat itu bisa mati-matian kita mau ngapain di bawah rakyat, eh, berbajiku apa tuh jibaku ya kan. Tetapi sebenarnya yang di atas itu selesai ini nanti Pak bagi-bagi. Hmm, Nah, pada akhirnya ya. Tetapi kemampuan menalar seperti itu kan tidak sampai kita. hmm, Nah, rakyat kita kemampuan berpikirnya ya tidak pernah diajari berpikir kritis. Dia hanya berpikir bagaimana belajar sesuai kurikulum. Ya kan? Nah, kurikulumnya juga tidak pernah membuat kita dibebaskan. Nah, hmm, maka kalau kita melihat misalnya, mengapa banyak sekali jam pelajaran? Kalau di luar, jam pelajarannya tidak banyak. hmm. Nah, ya supaya tadi itu tidak sempat dia berpikir yang aneh-aneh. Memikirkan ini terus. Jadi pendidikan itu juga alat di dalam tangan yang berkuasa, politisasi pendidikan. Oke, oke. Iya, iya, Ya, iya, iya. itu kira-kira Pak ya. Nah, Oke. kalau kita sekarang yang bisa kita buat, yang paling yang bisa kita buat ialah ya hanya di lingkungan yang kita kenal Pak. Karena kalau kita ngomong ini kepada orang lain, itu sudah akan ada terus itu. Oh itu pemikiran-pemikiran seperti ini, pemikiran liberal, pemikiran ini katanya ya kan. Nah, itu kita macam-macam Pak. Akhirnya kacau Pak. Nah, jadi memang yang paling bagus itu yang dibuat oleh Pak Anwar. Nah, kalau sudah sadar, nah dia mulai dari kecil dulu. Nah, para santri, ya kan? Nah, kalau di koperasi, nah di koperasinya dulu, nah diajarin. Itu dulu yang dibuat oleh yang dia itu Pak, siapa itu Pak Yunus di koperasi itu kan. Akhirnya ternyata bank pemerintah pun kalah Pak. Nah, oleh pemikiran koperasi rakyat. Karena ternyata dana rakyat itu melebihi dari dana bank pemerintah. Kalah, Pak. Ya kan? Pak Lebih Yunus, kuat. Pak Yunus yang dari Bangladesh Yunus itu, di Bangladesh, Pak. Ya, dia dapat Bangladesh. hadiah Nobel itu. Iya. Dan dia itu kan mengajari kesadaran orang eh, apa yang masuk ke koperasi itu kan, Pak. Itu harus Dan mengikuti dulu koperasi pelatihan. itu rata-rata Harus dia disadarkan mulai dulu. koperasi itu dari ibu-ibu, mama itu. Betul, Dan betul, hanya Pak. boleh Nah, itu menjadi dia sadarkan dulu kan? iya, Iya, hanya boleh menjadi iya, anggota betul. koperasi kalau ada rekomendasi dari Iya, anggota, gitu. Mak-mak, betul. Dan itu kursus ya. jaringan itu makin luas kan, Pak. Iya, Meliputi seluruh rakyat. iya, Makanya kalau ditanya oleh Pak Mas Kus, bagaimana kita buat gerakan, nah itu bisa mulai dari situ sebenarnya. iya. SKB itu mulai dengan apa? Karena harus berkaitan dengan kebutuhan hidup. Jadi gerakan itu harus menjawab juga kebutuhan hidupnya. Kalau tidak menjawab kebutuhan hidupnya, mungkin gerakan itu, ya ngapain dia susah-susah di situ, Pak? Ya kan? Nah, itu kira-kira sih. Iya. Jadi memang gerakan itu harus dihubungkan dia dengan kebutuhan hidup rakyat. Nah, itu yang tadi kita bilang Pak Yunus itu, Mas Kus. Itu Pak Yunus itu mulai dengan koperasi, pesertanya ibu-ibu, yang apa, lalu mulai dengan pendidikan, kesadaran, ya kan? Baru boleh dia meminjam kalau dia sudah ada anggota dua yang dibawanya ke dalam koperasi, ya kan? Dan dia sudah bimbing, misalnya macam itu. Dan baru boleh dia meminjam, itu yang mengenal dia, berapa orang, menjamin, ya kan? Hmm. Oh, jadi sudah diikat kan? Nggak mungkin bohong lagi. Nah, macam-macam itu. Jadi gerakan itu, penyadaran itu harus juga sesuatu gerakan yang menghidupkan orang. Hmm. Jadi terpenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu kira-kira sih. Iya, Nah, iya, iya. ya, Setuju sih, setuju ya, bahwa ketika kita membuat sebuah gerakan atau komunitas itu ya, harus dikaitkan dengan kebutuhan ya, Pak ya. Artinya karena kebutuhan, itu Pak. Iya betul. realistis lah, realistis. Iya Ada betul Pak. sebuah Iya, aim yang akan atau tujuan yang iya, dicapai gitu ya. Tidak hanya iya, sekedar iya, ngomong, ayo kita jangan pilih yang apa cara yang iya, bodoh iya, tapi iya, nggak jelas gitu ya. Ya, ini betul iya, sih. iya, betul. Ya, nah, terakhir ini ya Pak ya, saya kira nanti kita Ya, banyak akan diskusikan hal yang lain, tapi kali ini kita ya, akan menyoroti ya, tentang ini yang
merasakan kan tadi ya bahwa rakyat ini mudah sekali untuk dibeli. Kemudian bahkan saya katakan ini gimana sih rakyat ini kok Ya. membeli Kemampuan orang yang kemampuan kemampuan berpikirnya tidak sampai ke ya tadi tahap di di atasnya, Pak. tadi Pak Raja kan sudah menyampaikan bahwa 70% bahkan 60% itu pendidikan rendah kan gitu ya. Jadi Iya, ini iya, yang menjadi iya, permainan empuk para politikus di Indonesia kan karena iya, pasti iya, menang. Dan ini skenario ini kan nampaknya akan menjadi bagian dari yang dilakukan oleh para politikus sekarang ini. Karena dia iya, Pak. bahwa Dipertahankan, Pak. Ini masih betul, dipertahankan. Iya. iya, Karena kalau tidak, mereka tidak bisa melakukan gerakan-gerakannya, Pak. iya, iya, iya. Tadi saya setuju sama Hmm? Pak Raja bahwa ini memang di ada skenario gitu ya, jangan sampai Ya, rakyat ya, ini ya, ya. Ya, taraf. ada skenario-nya, betul, Iya, betul. wah Iya, iya. ini ya. Maka saya pikir ya kita harus terus bergerak ini Pak. Kita mengingatkanlah kepada Ya, rakyat ya bahwa iya. kita terus Ya, kita endapkan dulu, Pak Kus, Mas Kus. iya, Kita endapkan dulu pikiran-pikiran ini. iya, betul. Nah, Iya, mungkin nanti kalau sudah mulai nanti agak apa sedikit, kita buat lagi pertemuan lagi, Pak. Mungkin lebih banyak lagi melibatkan kelompok, ya kan? iya, iya, Supaya mereka menyadari mm, bahwa arah bangsa kita ini nggak bisa kita diam juga, ya iya, kan? iya, Minimal yang kita sudah mampu memikirkan sedikit lah, ya kan? Ya kita kasihlah sumbangan pemikiran, ya mm, bagaimana ke depan. Karena kalau kita diam, selesai generasi kita ini, ya berulang lagi terus, Pak, iya, iya, ya kan? iya, iya, Seperti dikatakan oleh Pak Soekarno, itu kita ini sekarang lebih gampang melawan penjajah. Tetapi kalau melawan bangsa sendiri, kan susah. iya. Nah, penjajah itu sekarang ya bangsa sendiri, Pak. Yang Itulah, kelompok-kelompok tadi itu, ya kan? iya benar-benar. Nah, Ya nah, ini keprihatinan kita bersama ya. Tapi iya, Pak. saya pikir kita harus tetap menyuarakan kebaikan karena Iya, momen Pak. Ya, pemilu ini sangat betul. penting sekali. Paling tidak Iya, kanan kiri keluarga, iya, iya, tangga ya kita ajak iya, lah iya, bahwa iya. eh, Iya. untuk memilih Untuk ikut berpikir wak- lah, Pak. Untuk itu berpikir. ya pilihlah Nah, wakil rakyat yang dapat dipercaya, yang mengemban betul, amanat ampera betul. yang betul-betul mengemban amanat ampera gitu ya kira-kira. Iya, iya, Pak. Baik, Ya, terima kasih ya. Pak Terima Raja, kasih banyak, Pak. Pak Fidel, Selamat Mas malam, Pak Fidel. Raja. Selamat malam, Nanti Mas kita Kus. akan diskusikan lagi. Nanti saya undang lagi kalau Lagi-lagi, ada Pak, ya. ya Ya, ringan-ringan begini, tapi kita akan tetap iya, memberikan pelajaran kepada iya, kita iya, semua, Pak. Iya, khususnya iya, teman-teman SKP iya, yang sudah melihat ini. iya, Saya kira iya, nanti kita akan bahas hal yang lain. Intinya kita iya, terus iya, Pak. mendidik Ya, untuk kita sendiri dan untuk ya. semua pemirsa TV Kader Indonesia. Demikian, saya kira sekali lagi terima kasih Pak Raja, Sama-sama, Mas Pak. Fidel, Terima kasih, Ya, Pak Mas Gus. Sope Ya, ya, atas ya. waktunya Terima kasih, Mas dan Kus. Ya, sahabat sama-sama. TV Kader SKB, Mas Salim, SKP. terima kasih atas perhatian Anda. Ya, Semoga kita bisa sama-sama. berbicara atau melakukan Ya, hal-hal yang terkait dengan bagaimana ya. rakyat ini merdeka, Saya yang optimis, Pak merdeka. Gus. Gimana? Saya Ya, saya optimis bahwa ya, kita optimis, rakyat Pak, ya. Indonesia membutuhkan perubahan dan itu sudah semakin Ya, banyak. Sudah banyak dan ya, semakin banyak kelompok-kelompok yang menyuarakan ya Hmm, pernyataan bersama bahwa kami ya, memerlukan perubahan. ya, ya, Saya optimis perubahan itu akan terjadi. ya, ya, insya Allah ya. ya, Penting Terima kasih. menjadi ya, kebaikan kita bersama. ya, Pak. Demikian, terima Ya, kasih. Assalamualaikum sama-sama, warahmatullahi Pak. Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Terima kasih. Terima ya, kasih. ya, kasih. Ya. Saya izin keluar, Pak, ya.